Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau melakukan penanaman cabai sob ya. Di mana saya ingin memberikan tips yang sederhana, tapi tips ini tidak berlaku bagi semua orang ya. Dalam artian begini sob. Apa yang saya lakukan ya, praktek ini hanya berlaku untuk orang-orang yang dalam tanda kutip waktunya sempit ya. Kayak saya ini posisinya kan pagi gitu kerja punya juragan, terus kadang sorenya kan juga harus overtime gitu ya. Jadi kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin seperti itu ya. Tapi kalau untuk para petani atau pekebun-pekebun yang sudah modalnya banyak ya mungkin nggak berlaku ya, karena eh, praktek ini, tips ini saya lakukan dengan cara yang sederhana. Poinnya adalah yang ingin saya sampaikan dari tips ini agar bibit ya, dan kebetulan di sini saya menanam apa namanya, cabai ya. Ini bukan roti sob ya, ini bibit. Nah, bentar saya perlihatkan. Nah, agar bibit ini cepat tertanam gitu aja sob ya. Karena kalau orang-orang kayak kita ini kan intinya nanti biar kita dapat tambahan gitu ya, duit-duit tambahan seperti itu, tapi kan waktunya terbatas. Seperti yang Anda lihat bahwa bibit cabai ini sebenarnya sudah terlambat untuk ditanam sob ya. Ini sudah tinggi. Jadi saya ini sekitar kalau nggak salah 3-4 bulan yang lalu ini saya yang bikin yang nyemai ya. Jadi baru sekarang ini ditanam. Jadi oke lah, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan eh, dengan ikhtiar saya ini saya mendapatkan rezeki walaupun ini sudah agak terlambat gitu sob ya. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa ini tips untuk orang-orang yang waktunya sempit gitu ya. Dalam artian sempit ya, pekerja-pekerja kayak saya, pekerja kebun yang ingin mendapatkan tambahan penghasilan seperti itu sob ya. Atau Anda yang punya kebun sendiri tapi dikelola sendiri, ingin nanam lebih dari satu item gitu ya. Jadi ini insya Allah bisa diikuti lah seperti itu sob ya. Dan mudah-mudahan dengan ikhtiar ini saya dapat rezeki lebih seperti itu ya. Amin. Oke sob, langkah pertama, sebelum kita tanam, usahakan dan pastikan kondisinya yang mau kita tanam ini bersih dulu sob ya. Jadi kita timbun seperti ini saja. Jadi kita turunin, kalau tanahnya agak turun seperti ini kita turunin dan kita tumpuk seperti ini saja. Jadi nggak terlalu wah lah ya untuk tanaman perkebunan, biasa saja. Kita intinya seperti tadi saja sudah. Yang penting bibitnya dulu ditanam seperti itu ya. Jadi ini sudah saya bersihin, kemudian sekarang saya mau bikin lubang ya. Dan lubangnya nggak terlalu ini sob ya. Nggak cantik-cantik amat lah. Yang penting ini tips yang cepat sob ya. Tips yang cepat. Ya bukan ala kadarnya ini sob. Bukan ala kadarnya ya. Tapi kita bertahap nanti. Kita bertahap. Yang penting ketanam dulu ya. Dan jarak dari ini ada alat ukur saya sob. Alat ukur saya tradisional ini. Ini 1 meter jaraknya ini ya. Saya tanamnya dari satu pohon ke pohon yang lain ini 1 meter, dan jarak dari atas ke bawahnya ini kalau miring ya, kira-kira saya bikin 1,5 meter ya. Memang saya bikin agak lebar karena nanti kalau waktu bersih-bersih rumput sama perawatan gitulah ya, biar mudah jalannya. Seperti itu aja sob ya. Yuk ikuti terus sob ya. Jadi cara yang praktis menurut saya sudah. Jadi seperti ini saja sob. Kemudian kita tanam ya. Ya bibitnya seperti ini sob. Sudah agak terlambat ini ya. Sudah besar, dan mudah-mudahan ini enggak inilah ya. Enggak sampai ruwet perawatannya gitu.
Ini buat tambah-tambah penghasilan sob ya, daripada kita nganggur ya. Kalau diizinin kan lebih bagus, lebih baik kita tanam-tanam kayak gini ya. Ya bukan hanya cabai saja sob, sayuran lain bisa ditanam ya. Itu tetap tahapan selanjutnya nanti kita agak percantik gitu sob ya. Kita permak lagi nih tempatnya ini. Apalagi yang punya waktu mulai dari pagi sob ya. Dengan teori seperti ini ya, dengan sistem seperti yang saya kerjakan ini ya bisa cepat nanamnya gitu ya. Ini bukan asal-asalan sob, tapi kita mau mempercepat saja untuk menanamnya. Nanti setelah selesai tanam semua ya, perkirakanlah Anda mau tanam berapa. Kalau di sini saya dengan yang sudah ini insya Allah sekitar 150-an ya. Kalau sudah Anda tanam ya, yang nggak harus waktu itu juga ya, Anda melakukan perbaikan lah seperti itu, atau mempercantik terasannya ini ya, 2-3 hari 1 minggu pun kan nggak masalah. Yang penting akar ini kan nggak berjalan sampai sini. Setelah tanam ini ya, setelah tanam kemudian kita lakukan perbaikan teras sob ya. Tapi nggak harus waktu saat ini juga sob ya, nggak harus saat ini juga, bisa Anda lakukan 2 atau 3 hari lagi, atau 1 minggu, atau sesempatnya Anda lah. Yang penting akar itu nggak berjalan kemana-mana ya, seperti itu saja. Nah akhirnya hasilnya akan seperti ini nanti sob ya. Nah, ini hanya saya memberikan contoh ya. Setelah tanam seperti tadi itu, setelah tanam kemudian ini kita lakukan perbaikan untuk terasannya ya, seperti ini saja sob ya, seperti ini saja, nggak harus di teras semua gitu. Jadi di kota-kota lah istilahnya seperti itu ya, nggak harus langsung ke sana karena kita terbatas waktunya seperti itu ya. Jadi ini adalah yang praktis menurut saya, nggak ribet, cocok untuk pekerja-pekerja seperti kita ya, yang menginginkan penghasilan tambahan. Seperti ini saja sob. Nah, kalau sudah kelihatan seperti ini kan cantik sob ya, cantik sudah. Yang penting ini kan nggak terlalu tinggi segini kan, mungkin akarnya di sini nanti kena cangkul akarnya kan bisa stres. Tapi kalau masih kecil usahakan 3-1 minggu silahkan Anda lakukan bikin teras yang kecil-kecil seperti ini saja ya. Itu cara saya untuk tanam cabai ya, dengan cara yang praktis ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda ya. Ntar lagi saya tunjukin yang sudah saya tanam ya, seperti apa perkembangan dan pertumbuhannya ya. Sementara saya mau ngelanjutin tanam dulu. Oke sob ya, ini adalah tanaman cabai saya yang saya tanam sekitar 20 hari yang lalu ya. Jadi saya nanamnya ini tergantung waktu sob ya, tergantung jadwal pekerjaan saya dengan bos saya seperti itu ya. Jadi ini adalah hasil tanamannya seperti ini. Saya nanamnya sob ya, sama seperti tadi sob, saya nanamnya ya di cangkul ala kadarnya dulu, tapi kemudian
saya bikin cantik seperti ini ya. Sebentar ya, saya ambil dulu ini rumputnya. Nah, seperti ini sob. Seperti ini saya bikin teras kotak-kotak seperti ini saja ya. Nah, kelihatan kan sob ya. Teras kecil-kecil ya, alhamdulillah perkembangannya ya bagus juga sob ya. Jadi ini tadi sambil bersih-bersih dan tanam juga kan, sekalian beberapa pekerjaan selesai gitu ya. Ini sengaja memang saya tutupkan di sini, di dekat pohon cabenya ini, agar satu bisa menjadi pupuk, yang kedua biar kalau panas ya nggak terlalu menyengat lah ya. Jadi memang ditimbun seperti ini, dideketin ya. Ini lagi sob ya. Ini juga tanamannya yang 20 hari yang lalu. Kemudian ini sudah dipupuk sob ya. Dari pupuk seperti ini ya. Dan memang ada yang kecil juga. Jadi saya cara perawatan untuk pembersihan rumput seperti ini saja sob ya. Jadi sekitar ini saja yang dekat-dekat dengan tanamannya. Kalau di gangannya, bentar ya. Nah, kalau di gangannya memang sengaja saya biarkan seperti ini. Ya, itu ya. Sorry ya pakai tangan kiri ya. Jadi seperti ini saja. Satu, memang saya efisien waktu. Yang kedua itu ya, biar nggak terlalu panas juga, karena di sini panasnya ya cukup tinggi lah seperti itu ya. Kalau nggak ada hujan memang luar biasa panasnya di sini. Ini untuk salah satu antisipasi saya mengurangi hawa panas pada tumbuhan seperti itu ya. Selain tadi keterbatasan waktu juga, jadi sama ya dengan kayak ini juga ya. Jadi cara pembersihannya saya seperti ini saja. Yang penting kan tanaman kita nggak ditumbuhin rumput, nggak dijalarin rumput seperti itu ya. Ini simpel saja sob. Pada prakteknya saya simpel saja ya. Intinya yang penting pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman itu normal ya. Ini lagi tuh bisa Anda lihat ya. Ini mungkin nggak sampai 20 hari sob ya, sekitar 15 harian lah ya. Tapi memang tanahnya pas di itu ya, pas subur ya, seperti itu. Ntar ya saya tunjukin ya kondisi tanah di sini seperti ini sob. Agak berpasir juga, dan ya mungkin Anda tahu sendiri lah kalau tanah berpasir itu memang kurang subur ya, seperti itu. Kemudian saya tunjukin lagi sob ya. Ini yang agak-agak baru ini. Mungkin bisa jelas terasan kotaknya ya. Ini memang belum dibersihin karena masih baru juga kondisinya. Ya. Tuh. Semua itu juga. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu alternatif sob ya. Untuk tanaman sela, mungkin Anda tidak suka atau ada tempat yang masih nganggur di tanaman di kebun durian Anda ya, seperti ini ya contohnya ya. 0 sampai 3-4 tahun itu sebenarnya bisa masih ditanemin tanaman sela ya. Ya salah satu alternatifnya mungkin Anda suka dengan tanaman cabai, ini bisa menjadi referensi ya buat Anda ya. Tanaman cabai ini. Jadi ini di sekitar gang-gang tanaman durian sob ya. Silahkan Anda lihat sendiri. Ya. Bisa ya. Oke ya. Oke sob, untuk konten kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan tips yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat untuk Anda. Saya Imam Minoto dari Sobun 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.